juta per gram. Mas, hari ini emas nyentuh rekor baru. Astaga, padahal teman-temanku itu Yus, makin banyak yang story buat beli emas. Ini pada investasi beneran atau cuma FOMO doang sih? Kebanyakan FOMO. Ya, tapi bukan tanpa alasan juga sebenarnya. Dunia tuh lagi nggak stabil, makanya harga emas tuh naik. Emang kenapa sih dunia nggak stabil Yus? Sampai semua orang pada investasi ke emas. Ya, sebenarnya kalau itu tuh banyak faktor ya Mas. Yang pertama, karena perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Nah, yang kedua, ya inflasi masih tinggi, bunga bank juga belum turun. Nah, yang ketiga, orang udah nggak percaya sama pasar modal. Jadi emas itu kayak tempat perlindungan. Yap, betul Mas. Itu disebut dengan safe haven. Nah, aset pelindung nilai kalau misalnya ekonomi lagi gonjang-ganjing. Ya, emas sih nggak ngasih bunga ya Mas. Dan tapi nilainya itu stabil atau bahkan naik pas lagi krisis. Bahkan di Indonesia tuh efeknya kelihatan banget Mas. Banyak orang yang pada panik dan langsung beli emas banyak-banyak ya karena takut harga makin naik katanya. Bener sih Yus, aku lihat pegadaian pun jadi antrinya panjang banget. Iya bener Mas, Galeri 24 aja itu naik 3 kali lipat penjualannya. Ya sampai 65 kg per harinya. Dan 1 gram aja sekarang udah nyentuh 2 loh Mas. 2, berapa ya kemarin? Kayaknya sih 2,57. Tapi kenapa ya harga emas itu beda-beda di tiap tempat? Antam bisa beda dari UBS atau Galeri 24. Karena itu Mas, ada yang namanya spread. Jadi selisih antara harga beli dengan harga jual. Ya, belum lagi ditambah PPN 11% kan? Terus biaya cetak. Ada lagi, mungkin margin keuntungan penjual. Makanya harga di lapangan tuh selisihnya antara 100 sampai 200 ribu. Itu dari harga spot ya. Aku sempet pengen beli banyak sih, tapi ya untung belum. Tapi kalau menurutmu untung atau rugi ya? Jangan all in Mas. Apalagi harga pas lagi tinggi. Rata-rata orang beli pas panik aja. Padahal itu harus pakai strategi. Namanya dollar cost averaging gitu Mas. Masalahnya kenaikan harga emas juga bikin tekanan ke nilai rupiah. Karena orang pindah dari rupiah ke emas gitu. Betul, itu disebut dengan capital outflow. Nah, arus modal keluar dari aset lokal ke aset global. Kalau rupiah melemah, Bank Indonesia bisa intervensi ke pasar falas atau bahkan naikkan suku bunga. Dan kalau bisa bikin cicilan naik lagi. Berarti emas itu lumayan penting ya Yus? Exactly. Emas tuh ibarat kayak payung. Tidak digunakan tiap hari, tapi digunakan pas lagi badai. Yang penting paham cara pakainya, bukan cuma ikut tren. Betul, karena kalau kamu cuma ikut-ikutan, ya bisa-bisa kamu cuma dapat harga tinggi, terus panik pas harganya lagi turun.